kekuatannya. Dan di situ jangan kalian langkahkan kaki kalian jika tidak ingin kalian mati sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nur Alif, bisa kita panggil juga sahabat NA ya. Bagaimana kabarnya hari ini, malam ini, detik ini, menit ini? Semoga sahabat NA sehat selalu dimanapun berada. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah setia menonton video kami ya. Jadi buat malam ini kita bakal mengungkap atau podcast gaib soal misteri keangkeran Pantai Selatan beserta mitos dan kawan-kawannya. Iya, Bang. Jadi yang menurut Abang yang sekiranya paling menonjol tuh apa sih kalau di Pantai Selatan tuh? Jadi malam ini tuh kayak menarik lah, maksudnya kita bahas cerita tentang mitos Pantai Selatan, dimana mitosnya itu banyak tuh kan. Kayak maksudnya larangan mengenai pakaian yang berwarna hijau. Iya, salah satunya. Terusnya banyak cerita juga, salah satu ketika malam-malam tertentu lah. Iya. Itu katanya gerbang gaib yang ada di Pantai Selatan terbuka. Oke. Dan termasuk juga Pantai Selatan ini kan mitos di masyarakatnya kan cukup kental gitu. Iya. Adanya petilasan-petilasan di berbagai tempat yang menghubungkan itu Ratu Pantai Selatan. Dan katanya juga ada beberapa dari bangsa manusia yang diajak ke kerajaan, yang katanya ngeliat kerajaan, dan bahkan ada yang diangkat sebagai anaknya gitu, anak angkatnya Pantai Selatan. Ada beberapa kan ada yang kayak gitu. Maksudnya itu malam ini tuh kayak penasaran, bener gak sih itu mitos-mitos itu? Dan kan ada beberapa paranormal katanya yang malam satu suro itu mengunjungi laut itu karena gerbang gaibnya terbuka gitu. Oke, jadi malam ini kita coba bakal meminta izin sama Allah Subhanahu wa taala ya buat menghadirkan salah satu petinggi yang ada di area Pantai Selatan, entah itu dayang atau apa, nanti kan Allah yang bakal kasih izin mendatangkan ke sini siapa. Langsung saja ya kita ke intinya, ke videonya, simak selalu. Ya, buat sahabat NA, ini kita di sini sedang melakukan prosesnya ya, penarikan sosok makhluk gaib yang ada di Pantai Selatan, tertingginya salah satu petingginya ya, salah satu penunggunya. Semoga Allah memberikan kelancaran buat kita semua. Siapapun makhluk gaib yang ada di dalam tubuh ini, apakah bisa bicara? Kalau boleh tahu dengan siapa? Biar komunikasinya enak.
Hei, kalian siapa? Kami dari Nur Alif. Ada apa memanggil saya? Kami di sini ingin mencari informasi, kita ingin silaturahmi. Kita ingin tahu cerita yang berkembang di Ratu Pantai Selatan. Sebelumnya apakah Anda benar penunggu salah satu dari Laut Pantai Selatan? Ya, Anda punya nama? untuk apa nama saya? Nah, biar kita ngobrolnya lebih enak. Atau kita bisa panggil apa? Atau Aki, atau Nyai, atau Dayang, atau apa? Panggil saya Ampera. Ki Ampera. Ki Ampera, tapi Anda punya lelaki ya? Ki Ampera, peran Anda di Laut Pantai Selatan itu apa, kalau boleh tahu? Seperti apa? Sebelum kita ngobrol lebih panjang lagi maksudnya. Saya yang menjaga. Menjaga di area tengah laut kah? Pinggiran pantai kah? Atau perbatasan kah? Semua dari selatan. Dari selatan sampai Semua yang ada, semua yang mencakup pantai selatan, Aki Ampera yang menjaga. Ya, di bawah kekuasaan Anda berarti. Kalau boleh tahu berdiam dirinya di sebelah mana tepatnya? sebuah karang besar. Sebuah karang besar. Di sebuah karang besar daerah Ada di pesisir pantai. pesisir pantai. Daerah Jawa, daerah Jawa, udah masuk Jawa Tengah, Jawa Barat atau mana? Atau Jawa Timur? Masih Pulau Jawa kekuasaan saya. Pulau Jawa. Pulau Jawa kan mencakup ada Jawa Tengah, Timur, dan Barat. Karena kan yang kita tahu di salah satu pantai selatan ini yang tepatnya maksudnya itu salah satunya kalau di Jawa Tengah ada di Parangtritis ya. Parangtritis. Itu daerah Jogja, Jawa Tengah. Dan untuk Jawa Barat itu di Sukabumi ya, yang Pelabuhan Pantai Ratu itu. Pangandaran. Pantai Pangandaran termasuknya. Anda lebih banyak berdiam diri di mana? Saya sudah katakan selatan saya penjaganya. Oke. Berarti mencakup semuanya itu ya? Ya, Berarti besar sekali ya, Aki Ampera ya. lihat kau sendiri. Apakah ada yang menugaskan Anda untuk menjaga itu? Ya, Siapa? Salah satu raja Anda atau ratu Anda? Atau Anda biasanya menyebutnya apa? ada ratu saya. Ratu. Ratu ya. Ratu yang dikenal Nyi Roro Kidul. Ini kita mau tahu. Ini ada cerita yang berkembang. Itu kalau untuk memasuki daerah pantai selatan ini konon katanya larangan menggunakan pakaian yang berwarna hijau. Ketika ada yang memakai pakaian berwarna hijau maka akan dibawa ya atau terseret celaka arus. lah. Celaka lah.
apakah benar adanya Itu atau cerita emang itu, betul. sebuah mitos? Atau hanya sebuah mitos atau memang benar adanya, dan mengapa cerita itu berkembang gitu? Kalian bangsa manusia yang tidak mengerti. Hmm? Ratu kami memang menyukai warna hijau. Iya. Tapi bukan berarti yang memakai baju hijau itu akan Celaka. dicelakakan. Berarti cerita itu hanya mitos ya, mitos belaka ya, Ya, tidak benar adanya. Karena memang maksudnya Ratu Anda memang benar menyukai warna hijau, tetapi bukan berarti setiap memakai hijau ke pantai selatan itu akan celaka. ya. Nah, ini juga ada yang mau saya tanyakan lagi. Itu ada cerita setiap malam satu suro atau malam-malam tertentu itu apakah benar gerbang kegaiban di pantai selatan itu terbuka? Semua pintu gaib itu terbuka. Bukan hanya di selatan. Bukan hanya di selatan saja. Tapi itu hanya malam-malam tertentu, Ki. Ya, Dan kita di kalangan bangsa manusia itu ada beberapa dari perjalanannya itu yang mengaku bertemu dengan sosok Ratu Anda, itu Ratu Pantai Selatan, yang katanya diperkenalkan masuk ke dalam kerajaannya dan bahkan dijadikan anak angkat. Itu benar cerita itu atau gimana, Ki? Maksudnya apakah yang saya tanyakan itu apakah Ratu Anda itu berkaitan dengan manusia seperti itu tadi, yaitu menjadikan anak angkat? asal kalian tahu, ratu kami tidak ada hubungannya dengan manusia. Tidak pernah mengikut campurkan urusan kalian, bangsa manusia. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Tidak ada. Berarti hanya makhluk tertentu yang mengatasnamakan dari Pantai Selatan atau Ya. itu sendiri. Ratu kami hanya tugas apa yang sudah diberikan. Tugasnya itu ngapain sih, Ki? Kalau di pantai itu atau di laut itu? Diajak kalian manusia yang serakah mengambil dengan nafsunya, tidak sesuai kebutuhan kalian bangsa manusia. Oke, Ki Ampera. Jadi buat kita bangsa manusia, ada nggak hal yang dilarang oleh bangsa Aki di selatan? Contohnya ketika kita berkunjung ke pantai selatan, ada nggak hal-hal yang harus kita hindarin? Yang dikeramatkan istilahnya di pantai selatan yang harus kita hindarin sebagai kita sosok manusia yang kita nggak tahu. Kalian bangsa manusia lebih sempurna diciptakan daripada bangsa kami. Harusnya kalian lebih mengerti akan hal itu. Apa kalian pertanyakan kepada saya? Ya, kalau kita bangsa manusia kan dalam tuntunan kita pasti kan menjaga adat kita. Ketika kita mengunjungi suatu tempat, maka kita akan menjunjung tinggi yang ada peraturan di situ.
Nah maksud saya yang mau saya tanyakan, apakah ada, karena kan di pantai selatan itu kan kekuasaan dari Ratu Anda, apakah ada dari Ratu Anda itu sendiri? Sudah saya katakan, ratu saya tidak ada hubungannya dengan kalian bangsa manusia. Berarti sama sekali tidak ada hubungannya. Berarti yang itu hanya mengatasnamakan saja. Ya, Berarti sebenarnya tidak ada larangan apapun ya ketika kita berkunjung selagi kita saling menghormati dan menjaga etika baik. ya itu kalian lebih paham. Oke, jadi sebenarnya cerita yang berkembang di masyarakat itu tidak benar. Jadi selagi kita bertamu dimanapun berada, kita harus menjaga tata krama. Entah itu dimanapun berada, enggak di pantai selatan doang ya sebenarnya. Ya, ulah saya katakan, kalian bangsa manusia lebih mengerti daripada bangsa kami. Ada nggak sebenarnya keangkeran tersendiri di pantai selatan tuh? Ada dan tidak adanya itu bagaimana kalian Oh, memikirkannya. ada dan tidaknya bagaimana kita memikirkannya. Nah, kalau adanya, Tempat dimanapun, angka atau tidak, ya, itu kalian yang mengartikannya. Kurang ngerti kan? Tergantung kita, karena di suatu tempat ya pasti ada makhluk yang sebangsa kayak gitu ya. jadi dimanapun berada sebenarnya kita saling hidup berdampingan dan bagaimana perasaan atau pikiran kita angker atau enggaknya sebenarnya. Ya, kalian lebih mengerti. Tapi ini Ki, ada yang mau saya tanyain. Tadi kan Aki bilang Ratu Aki itu tidak ada ikut campur dalam urusan Manusia. dengan manusia, tapi salah satunya itu yang mengaku-ngaku itu banyak dari sebangsa Aki mengatasnamakan Ratu Anda. Ya, Mengapa Ratu Anda membiarkan nama, istilahnya nama baiknya itu tercemar gitu? Banyak yang mengaku-ngaku itu. Apakah dibiarkan atau ada punya tujuan tertentu sehingga dibiarkan? ratu saya ketika sudah ditugaskan selatan, ada saatnya untuk tugas yang lain. Dia membiarkan yang lain membawa nama ratu itu karena dia ingin melihat mengetahui ada tapi Dean bangsa manusia selalu menyalahartikan. Oh, jadi membiarkan itu dalam artian membiarkan itu supaya manusia itu mengetahui kalau keberadaannya itu memang ada gitu ya Ki ya. Cuma disalahgunakan saja pada manusia itu ke hal-hal yang tertentu atau kebanyakan itu tidak benar. Manusia ketika menginginkan sesuatu, bangsa kami lebih suka untuk membawanya
jalan yang tidak baik. Oh iya Ki, ini kalau di malam satu suro itu kalau nggak salah ada sebuah jalur tersendiri ya, terbentuknya kayak aliran air ke arah pantai selatan. Nah itu sebenarnya fungsinya untuk apa sih Ki? Malam itu laut akan mengeluarkan kekuatannya. Dan di situ jangan kalian langkahkan kaki kalian jika tidak ingin kalian mati sia-sia. Jadi di malam satu suro itu ketika ada aliran air yang menuju ke arah pantai selatan, ketika ada manusia yang coba melangkahkan kakinya, itu bakal mati begitu. Dia akan bawa. Oh iya, akan terbawa. Ya, karena itu adalah putaran laut. Jadi itu yang dimaksud kekuatan laut, itu yang dimaksud tuh kekuatan dari yang pencipta. Ya, itu sudah ada. Kan ulah bangsa kami. Oh jadi itu udah emang alam ya. Jadi itu alam yang berbicara ya sebenarnya ya. Ya, Nggak ada campur tangannya dari bangsa gaib ya. Yang kira di laut itu kan banyak orang-orang melakukan ritual kayak semacam sedekah laut tuh. Itu sebenarnya ditujukan ke siapa? Apa ke Ratu Ki Ampera atau ke siapa ini? bangsa manusia itu memberikan untuk ratu, tapi sebenarnya itu tidak sama seperti yang kalian kira. Ratu kami tidak akan mau seperti itu. Oke, jadi bangsa manusia yang mencoba memberikan sedekah laut itu bertujuan ke Ratu Ki Ampera, dan sebenarnya Ratu pun pasti akan menolaknya. Ya, karena Ratu mengerti daripada bangsa manusia tujuannya untuk siapa dan untuk apa. Nah, ketika Ratu menolaknya, adakah sosok bangsa gaib lain yang mencoba memanfaatkan situasi itu? Ya, akan selalu ada. Itu dari Sama kalian bangsa manusia
percaya akan itu. Yang mencoba memanfaatkan itu dari kekuasaan pantai selatan atau dari luar? Itu masih yang berkaitan dengan ratu. Oh, seperti Dayang contohnya. Ya, penggawa-penggawa. Pengikutnya lah ya, kurang lebih. Iya, kurang lebih pengikut-pengikutnya Dayangnya. Dan ratu selalu mempersilahkan. Oke, jadi ratu selalu mempersilahkan dayang-dayangnya. Tapi pada dasarnya ratu itu tidak ada ikut campurnya dalam hal urusan yang mengenai dengan manusia ya. Ya, Tapi saya mau nanya lagi nih, kan Ratu Pantai Selatan itu kan istilahnya penguasa. Apakah ketika ada maksudnya kayak deburan ombak apa, ada bangsa atau penguasa itu memiliki kekuatan seperti itu Ki? Mengaturnya ombak atau enggak angin, supaya kita bangsa manusia tahu itu. Walaupun kita tahu semuanya atas kehendak Allah. Cuman beberapa kan ada yang meyakini gitu. bangsa manusia. Jika dikatakan dia tugaskan sebagai penguasa, berarti dia mampu melakukan itu. Oke, contohnya berarti seperti halnya yang dulu sempat terjadi di Pantai Payangan ya. Sebenarnya ada unsur dari alam dan sebenarnya juga ada unsur dari penguasa situ juga. Ya, Ketika manusia sudah menyalahartikan tata kramanya, maka disitulah penunggu area pantai selatan bakal bertindak. Kalau talam entah itu dengan apapun gitu ya. Dan ini berkaitan dengan penguasa pasti dengan ombaknya. Iya. Oke, gimana Bang? Ya, Sudah cukup informasikah atau bagaimana? ya udah cukup mengenai mitos-mitos sejarah, terutama yang berkaitan dengan Pantai Selatan ya. pantai selatan. Gitu. Buat teman-teman semua gimana? Ya, cukup. Baik, Ki, terima kasih atas informasi yang sudah diberikan, terutama cerita beserta mitos-mitos yang berkaitan dengan Ratu Pantai Selatan. Dan terakhir sebelum meninggalkan raga manusia ini, Aki ada pesan nggak untuk bangsa manusia? Khususnya untuk kita di sini, Khususnya untuk kita Nur Alif Ki. supaya bisa kita ambil pelajaran. saya tidak perlu memberikan itu kepada kalian. Kalian sudah mengerti. Oke. Jadi terima kasih ya Ki buat waktunya. Bisa keluar dengan sendirinya. Ya, Assalamualaikum. Itu udah dekat nih. Alhamdulillah ya Bang. Dikasih kelancaran. Alhamdulillah juga kita tadi coba proses mediator, itu kita coba nguak segala cerita dan mistos yang ada di Ratu Pantai Selatan. Dan tadi berdasarkan penuturannya
Jadi kita tahu cerita yang sebenarnya berdasarkan penuturan yang tadi gitu. Iya. Walaupun kita jangan percaya 100% gitu kan. Cuman ya itu tadi pesan-pesannya, yaitu dari cerita mitos yang berkembang itu, kalau yang menggunakan berwarna hijau apa itu sebenarnya hanya cerita gitu, mitos lah bisa disebut, karena yang ada apa-apa juga gitu. Iya. Jadi tergantung kitanya masing-masing ya, keyakinan kita lah. Dimanapun berada pasti akan ada yang namanya kita hidup berdampingan. Jadi yang pasti yang penting kita saling menjaga tata krama, kita saling menjaga adab, sopan santun, entah itu dimanapun berada, dan nggak harus istilahnya nggak di pantai selatan doang, entah itu di daratan atau dimanapun, yang penting kita sopan. Pasti ketika kita sebagai tamu sopan, tuan rumah pun bakal lebih sopan. Apalagi tadi berdasarkan penuturan dia itu, dia aja mengakui sendiri gitu, kita sebagai manusia lebih sempurna daripada dia gitu. Dan pada dasarnya ya tadi sih, kalau kita bisa berkesimpulan dimanapun kita berada ya namanya makhluk seperti itu memang ada gitu. Iya. Apalagi jarang yang terjamah orang gitu kan, tempat sepi, bahkan di tempat keramaian aja ada gitu sosok-sosok gaib yang tidak terlihat gitu. Iya. Dan sama intinya tadi yaitu dengan keyakinan kita gitu. Ketika kita meyakini sesuatu berdasarkan pikiran kita tadi gitu kan, banyak yang manipulasi jin-jin sebenarnya nggak benar lah gitu kan, jin-jin fasik apa, ketika kita memikirkan sesuatu yang nggak baik, banyak peran dia di dalamnya gitu. Ya tadi dia bilang banyak bangsa manusia yang tersesat di situ, menyalahgunakan. Iya. Itu sih yang bisa kita ambil poin-poin pelajaran. Oke, jadi buat podcast gaib malam ini alhamdulillah dikasih kelancaran sama Allah Subhanahu wa taala. Buat teman-teman sahabat NA, terima kasih yang selalu setia menonton channel kami di Sahabat Nur Alif. Jangan lupa dukung kami terus dengan cara seperti biasa, di like, subscribe, komen, dan di share sebanyak-banyaknya agar yang saudara-saudara belum tahu agar tahu video-video kita. Semoga video kita ada hal positif yang bisa diambil, ada hikmah yang bisa kita petik bersama. Semoga sahabat NA sehat selalu, diberikan rezeki, kelancaran yang berkah, barokah, dan semoga aja selamat dunia dan akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.